Halo semuanya, welcome back to Official Kompas Selular bersama saya IJ. Dan kali ini kita bakalan komparasi di antara kedua HP ini. Kita bakal lihat juga perbedaan antara Vivo V27 dan juga Vivo V25 yang kira-kira bakal kayak gimana. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Kompas Selular. Oke, di sini kita bakal langsung aja ya. Kita bakal bahas di bagian harganya dulu. Yang harganya sendiri ini seharusnya sama, yaitu di 5.999. Tapi di sini buat Vivo V25 5G ini dia dapat penurunan harga. Yang dimana tadinya 5.999 turun harga 500.000 jadi 5.499 di varian 8/256. Buat Vivo juga sama ya, di varian 8/256. Dan sekarang kita masuk di bagian bodinya ya. Kalau dari bodinya ini betul-betul kelihatan beda banget dari seri sebelumnya dan juga ke seri yang terbaru ke Vivo V27 ini. Dan dari lebarnya juga ini kelihatan ya, lebarnya lebih lebar di Vivo V25. Karena buat lebarnya sendiri buat Vivo V27 ini dapat di 164,1 kali 74,8 kali 7,4 mm dan beratnya sendiri dapat di 180 gram. Sementara buat Vivo V25 ini dia dimensinya dapat di 159,2 kali 74,2 kali 7,8 mm dan beratnya sendiri dapat di 186 gram, yang bedanya cuma di 6 gram aja ya. Tapi overall dari kedua HP ini sama-sama kece, apalagi buat Vivo V25 ini yang warna birunya saya sih masih suka banget ya dari desainnya. Dan di sini dari desain kameranya udah beda banget. Dari framenya juga udah kelihatan beda dan juga dari tingginya juga ini udah kelihatan beda banget. Desainnya juga sama-sama beda ya dari kedua bodi ini. Tapi yang jelas yang samanya adalah dari Vivo ini dia sama-sama punya sistem yang namanya color changing ya, bukan sistem sih. Bisa dibilang dari bodinya yang bisa berubah warna, tapi yang buat varian hitam ini dia nggak bisa berubah warna ya. Cuma bisa di varian yang warna biru. Kalau misalkan Vivo juga sama, yang warna hitamnya nggak bisa color changing juga. Jadi ya udah oke aja, apalagi dari belakangnya ini yang udah nggak bakalan ninggalin nanti gores dan juga sidik jari. Jadi udah dijamin mantep lah. Bagian perintilannya juga di sini nggak ada yang terlalu signifikan ya. Di kirinya sama, di bawahnya sama, di atasnya juga sama, di kirinya juga sama, dia kosong juga. Yang ngebedain dari kedua HP ini adalah ya desainnya yang udah kelihatan beda banget. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian layarnya. Yang layarnya juga kedua HP udah bener-bener berbeda. Apalagi buat kalian yang pecinta punch hole, ini sih bakal jadi kabar segar banget buat Vivo V27. Kan dia udah pakai punch hole juga dibandingkan Vivo V25 atau V23 yang kemarin yang masih pakai water drop di harga 5 jutaan. Karena masih banyak banget yang nyayangin gitu ya. Harga 5 juta di kelas mid range tapi masih pakai water drop. Ya tapi overall semuanya menurut saya pribadi nggak terlalu masalah lah. Dan dari layar sendiri juga di sini Vivo V27 ini dia pakai layar curve yang mirip sama Vivo V25 Pro ya, layar curve-nya ini. Dan desainnya juga ini mirip sama Vivo V25 Pro-nya dari segi desain layarnya ya tentunya. Dan di sini dari lebar layar sendiri buat Vivo V27 5G ini dia lebar layarnya dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz. Dan buat resolusinya sendiri dia dapat di 1080 kali 2400 pixel. Sementara buat Vivo V25 ini dia dapat di 6,44 inch. Emang bisa terbilang lebih kecil, tapi di sini juga udah kelihatan dan di sini Vivo V25 lebih kecil. Layarnya AMOLED juga dan juga di sini sayangnya masih di 90 Hz belum di 120 Hz. Jadi bisa dibilang dari Vivo V25 ke Vivo V27 ini ada peningkatan di bagian layarnya. Ini beneran layarnya bener-bener peningkatan yang banget drastis ya, yang drastis banget dari kedua HP ini. Dan dari layar mungkin segitu aja ya. Yang jelas dari Vivo ini bener-bener upgrade banget ya dari segi body dan juga desainnya yang bener-bener kerasa beda banget ya. Terasa worth it lah dari Vivo V25 ke V27 ini. Kalian kalau mau upgrade bisa langsung ke Vivo V27 aja. Karena kenapa? Dari chipsetnya juga ini bener-bener beda banget. Yang dimana dari Vivo V27 ini dia pakai chipset MediaTek Dimensity 7200, yang dimana ini chipset terbaik ya, bisa dibilang chipset mid range yang udah mantep banget.
karena udah di atasnya Snapdragon 778 ya dari performanya. Yang sayangnya di sini Vivo V25 ini dia pakai MediaTek Dimensity 900 yang ya masih di bawah 1000, masih agak sayang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade ke V27 ini benar-benar terasa banget worth it-nya. Dari segi main game juga benar-benar enak, karena buat main game Genshin juga di lowest 60 fps udah dijamin lancar banget. Dan skor Antutunya juga jelas-jelas Vivo V27 ini lebih tinggi dibandingkan Vivo V25. Dan di sini juga dari Android sendiri udah yang Android terbaru, Android 13, dan di sini juga Vantage OS-nya udah terbaru yaitu Vantage OS 13 yang dimana buat kedua HP ini selisih lahirnya cuma di 6 bulan aja. Jadi menurut saya pribadi Vivo V27 ini adalah upgrade yang paling signifikan ya, dan juga upgrade yang paling worth it nih dari Vivo. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya ya. Dari Vivo V27 5G ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel makronya. Buat kamera selfie sendiri ini dapat di 50 megapiksel. Sementara buat Vivo V25 5G dia sama dapat di triple kamera dan kamera utama sendiri dapat di 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro. Kamera selfie juga sama-sama di 50 megapiksel. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini, coba deh komen di bawah menurut kalian kayak gimana. Menurut saya pribadi dari hasilnya sih ini nggak ada yang terlalu jauh beda, kecuali di bagian kontras warnanya aja. V25 ini kontras warnanya benar-benar terasa banget dibandingkan Vivo V27. Dari tone warnanya juga ini benar-benar kelihatan bedanya. Yang dimana di sini kalau misalkan dilihat dari Vivo V25 dia terlihat lebih putih, lebih kerasa efeknya gitu dibandingkan Vivo V27 yang dimana dia kelihatan lebih asli ya menurut saya pribadi. Buat resolusi videonya sendiri buat kedua HP ini sama-sama udah dapat di 4K. Tapi di sini buat Vivo V25 ini dia dapat di 4K 60 fps buat kamera belakang depannya maksud saya. Buat kamera belakang sendiri dia dapat di 4K 30 fps aja. Buat hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri menurut kalian gimana. Nah oke guys, ini adalah merupakan tampilan dari dua HP yaitu Vivo V27 dan Vivo V25. Yang di kiri saya ini Vivo V27 dan ini kanan saya ini Vivo V25. Gimana nih menurut kalian untuk dari kamera video dari kamera belakangnya? Menurut saya sih ini stabil ya dua-duanya dan oke. Terus dari warnanya juga kedua-duanya mirip-mirip ya, cuman memang di V25 ini lebih tajam warnanya. Oke, mungkin itu aja untuk perbandingan kamera dari kamera belakang Vivo V27 dan Vivo V25. Nah oke guys, ini adalah merupakan perbandingan dari kamera depan dari Vivo V27 dan Vivo V25. Menurut kalian gimana nih guys untuk kedua gambar dari Vivo V27 dan Vivo V25 ini? Menurut saya sih ini kedua-duanya sama-sama stabil ya, tapi kembali lagi di Vivo V25 warnanya lebih jernih dan lebih tajam. Oke, mungkin itu aja untuk perbandingan kamera depan dari Vivo V27 dan Vivo V25. Dan menurut kalian gimana buat hasil foto dan videonya? Langsung aja komen di bawah. Dan sekarang kita masuk di bagian baterainya ya. Kalau dari baterainya sih ini peningkatannya nggak terlalu tinggi ya, tapi dari segi peningkatannya ini udah lumayan banget. Yang dimana dari Vivo V27 dia dapat di 4600 mAh dengan kecepatan charge di 66 watt, dan Vivo V25 ini dapat di 4500 mAh dengan kecepatan charge yang dapat di 44 watt ya. Jadi udah mantep banget lah dari Vivo V27 ini. Dan menurut saya pribadi buat kalian yang misalkan mau upgrade dari V25 ke V27 atau dari V23 ke V27, ini sih udah worth it banget ya buat Vivo V27 5G ini. Dan gimana menurut saya pribadi Vivo V27 ini emang gebrakan terbaru dan juga terganas dari Vivo ya. Yang dimana harganya juga ini nggak bisa terbilang gak terlalu jauh dari yang sebelumnya. Ya masih sama-sama aja lah. Jadi menurut kalian yang kalau mau nyari HP terbaru atau mungkin di budget 6 jutaan, Vivo V27 ini recommended banget ya. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.